Pernah nggak kamu beli beras di pasar, terus tiba-tiba kepikiran, siapa yang menentukan harga beras ini? Apakah petani, tengkulak, pemerintah, atau toko-toko yang menjualnya? Awalnya saya berpikir, mungkin jawabannya adalah pemerintah, karena kita sering melihat bagaimana pemerintah berbicara tentang harga pangan, harga gabah, harga pembelian pemerintah, sampai harga eceran. Tapi setelah saya telusuri, jawabannya tidak sesederhana itu. Coba kita mulai dari tempat paling awal. Petani menanam padi, setelah panen yang dijual sebenarnya bukan beras yang biasa kita beli di supermarket, tapi gabah. Dan harga gabah ini bisa berbeda-beda. Salah satu faktornya adalah kualitas gabah. BPS bahkan membedakan harga gabah berdasarkan bentuk dan kualitasnya, termasuk GKP dan GKG. Lalu, siapa yang membeli? Gabah kemudian masuk ke tahap berikutnya. Bisa dibeli oleh pengepul atau penggilingan. Di sini mulai menarik, karena penggilingan bukan cuma membeli gabah. Mereka mengeluarkan biaya untuk pengeringan, penggilingan, penyimpanan, sortasi, dan proses lainnya. Gabah kemudian berubah menjadi beras. Dan ternyata harga beras di penggilingan tidak sama dengan harga gabah di petani. Ada proses yang terjadi di antara keduanya. BPS sendiri secara khusus mencatat harga produsen beras di tingkat penggilingan. Data tersebut bahkan dibedakan berdasarkan kualitas beras dan periode waktunya. Setelah dari penggilingan, beras bisa masuk ke distributor, pedagang besar, retail, pasar tradisional, sampai akhirnya ke konsumen. Setiap tahap memiliki biaya dan aktivitas ekonominya tersendiri. Misalnya seperti biaya transportasi, penyimpanan, tenaga kerja, risiko kerusakan, margin perdagangan, semuanya bisa mempengaruhi harga akhir. Dan disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Karena pemerintah juga punya peran. Pemerintah tidak sekedar melihat harga terbentuk begitu saja. Ada kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah atau HPP dan kebijakan stabilisasi pangan. Artinya, pemerintah bisa ikut mempengaruhi bagaimana harga bekerja di pasar. Jadi, apakah petani? Tentunya bukan. Apakah pedagang? Juga bukan. Apakah pemerintah? Juga tidak sepenuhnya. Sehingga harga beras merupakan hasil dari interaksi banyak faktor. Mulai dari harga gabah, kualitas, jumlah pasokan, permintaan, biaya pengolahan, biaya distribusi, margin pelaku usaha, dan kebijakan pemerintah. Jadi, kalau besok-besok teman-teman melihat harga beras naik atau turun, jangan cuma tanyakan siapa yang menaikkan harga tersebut. Coba tanyakan apa yang terjadi sepanjang perjalanan rantai nilai agribisnis kita. Karena harga beras yang kita lihat di toko atau di pasar itu merupakan hasil perjalanan mulai dari petani, gabah, penggilingan, distribusi, pedagang, hingga ke konsumen akhir, yaitu kita yang mengkonsumsi makanan tersebut. Dan ini baru permukaannya, karena setelah saya cari tahu lebih dalam, ada pertanyaan yang lebih menarik. Kalau harga beras di konsumen itu tinggi, seberapa banyak yang diterima oleh petani? Yang tahu komen.